Saudara Nahdien di seluruh Nusantara dan seluruh dunia yang menyaksikan kajian tafsir maudhu'i atau tafsir tematik di kanal NU Online ini, pada kesempatan berbahagia ini kita akan mengkaji mengenai keteladanan, kepemimpinan, uswah daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rumah tangganya, dalam keluarganya. Baik, manusia ini memiliki basic need, kebutuhan dasar. Salah satunya adalah menikah, berpasang-pasangan. Redaksi untuk itu di Quran hanya dua, kalau tidak nikah, zawaj, berpasang-pasangan atau bersanding, ya, itu dia. Dan dahulu kala pada masyarakat pra-Islam atau masyarakat jahiliyah ada 4 jenis pernikahan. Jadi perempuan sebegitu murah, tidak berharga, tidak bernilai. Kemudian perempuan ini sedemikian rendah dan hina-dina di hadapan konstelasi budaya atau masyarakat yang berkembang waktu itu. Sampai-sampai membeli sarung pedang saja kembaliannya adalah dengan budak atau dengan perempuan. Oleh karenanya ada 4 jenis pernikahan tadi. Jadi pernikahan suka sama suka rela saja itu. Kemudian lelaki banyak sekali, perempuannya satu, masing-masing menggilir menggauli satu perempuan tadi. Nanti begitu hamil dan punya anak, dipilihlah satu bapak dari 10 orang tadi itu. Kemudian atau lelaki dan perempuan suami istri sudah menikah, tapi ada satu orang datang kepadanya sebagai dalam tanda kutip suami bayaran. Nanti kalau punya anak dari dia. Ini ada dalam kasus siapa? Walid bin Al-Mughirah nanti itu. Salah satu pembesar orang kafir Quraisy waktu itu. Nah, Islam merubah itu semua. Yang ada adalah dilamar. Tadinya ada satu pernikahan lagi, yakni melamar, dilamar, ada saksi walinya, tapi menikah di hadapan berhala. Ini yang diganti oleh Islam. Nah, semua itu merugikan perempuan. Makanya nanti jangan dikira dalam Islam ini orang-orang atau pernikahan itu salah satunya misalnya poligami merendahkan perempuan. Seolah-olah Islam melehalkan perbudakan juga. Tidak. Kalau Anda ingkar janji, apa dendanya? Fatahriru raqabah, itu di Quran. Ayo merdekakan budak. Bahkan ada di surat Al-Balad, wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Ayo bebaskan budak. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah, ngasih makan manakala terjadi kelaparan. Atau yatiman za makrobah, atau miskinan za makrobah, yatim, miskin, dan lain-lain, dan seterusnya. Baik, oleh karena itu nanti dipilihlah pernikahan yang itu. Mula-mula begini, saya ingin menceritakan sebelum membacakan tafsir dari berbagai ini ya, sebelum saya membaca Ruhul Ma'ani, Imam Al-Alusi, kemudian Al-Qurtubi, Asy-Syaukani, As-Suyuti, juga Imam Ar-Razi ya, sering kita baca. Mula-mula begini. Kisah cinta yang abadi, salah satunya yang sangat menginspirasi adalah kisah cinta Kanjeng Nabi dengan Sayyidah Khadijatul Kubra. Baik, sebelumnya kita akan ceritakan beberapa profil istri-istri Nabi ya. Selain Sayyidah Khadijah binti Khuwailid itu ada Saudah binti Zam'ah, kemudian Aisyah binti Abi Bakar, Hafsah binti Umar bin Al-Khattab, Hindun binti Abi Umayyah atau lazim dikenal populer dengan Ummu Salamah, Romlah binti Abu Sufyan atau Ummu Habibah, lalu Sayyidah Juwairiyah atau nama aslinya Barrah ya, binti Al-Harith, kemudian Sofiyah binti Huyai Al-Akhtab, Zainab binti Jahsy yang dahulu pernah dinikahi oleh putra angkat beliau Zaid bin Harithah, Zainab binti Huzaimah, Maimunah binti Al-Harith, kemudian Maria Al-Qibtiyah ya. Kemudian yang nanti dari beliau punya keturunan bernama Sayyid Ibrahim, meninggal sebelum berumur 2 tahun, Asma binti An-Nu'man, lalu Amroh binti Yazid. Baik, umat Islam waktu itu belum mengenal ya, jadi masyarakat umat Islam transisi dari masyarakat jahiliyah belum mengenal istilah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf. Belum mengenal istilah itu. Mempergaul seperti disinggung dalam surat An-Nisa ayat 19. Dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf ini tidak populer istilah itu, sebab perempuan sedemikian rendah, sedemikian hina dina. Kita mulai dari perjalanan Sayyidah Khadijah.
Kanjeng Nabi ini setidaknya umur 9 tahun sudah berdagang lintas negara. Bukan perdagangan jual duku, rambutan, level kampung, bukan. Sudah dagang lintas negara. Baik, beliau berdagang ke negeri Syam. Syam itu sekarang pecah jadi 4 negara. Nomor 1 Suriah atau Syam atau ibu kotanya Damaskus atau Dimashq. Yang kedua adalah Lubnan, Libanon, ibu kotanya Beirut. Kemudian Jordan, Yordania, ibu kotanya adalah Amman, dan Palestina. Jadi 4 negara ini yang disebut negeri Syam. Kemudian Mekah Madinah itu Hijaz, ya kan? Mekah Madinah apa? Hijaz. Nah, dari sana. Jadi lebih kurang, belum lagi nanti sampai ke Syria, belum lagi ke Yaman kalau musim-musim dingin. Jadi perdagangan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Walid bin Al-Mughirah, Wa'il, dan para pembesar Quraisy waktu itu adalah perdagangan lintas negara, 7 negara. Dan kita tahu di Syam itu banyak peradaban. Di samping Persia ada pengaruh India. Di samping juga peradaban Romawi. Baik. Kita mengenal di situ dalam surat Quraisy ya. Li'ila fi Quraisyin. Ada Quraisy. Quraisy itu apa sih? Dari kata kurs. Kurs ini uang atau ekonomi. Quraisy adalah orang yang ahli di bidang kurs. Maka li'ila fi Quraisyin, oleh karena petualangan perjalanan mereka bangsa Quraisy itu ya, ila fi rihlatas syita, musim dingin ke Yaman, ke selatan. Jadi di sini Hijaz. Ini Hijaz ya. Mekah Madinah lah. Bahasa dulu Hijaz. Ini Mekah dan Madinah atau Yathrib. Di sebelah selatan ini Yaman, sebelah sini. Tapi agak ke barat ya. Jadi di barat laut. Di sini Yaman. Kemudian di sini agak sini ini Syam. Kenapa kalau musim dingin ke Yaman? Kenapa? Karena di sana laut. Dan persis di bawah Saudi sekarang. Yang konflik terus kan dengan Saudi. Satunya yang mati siapa itu? Yang dimutilasi di Turki. Ya, kemudian kalau Syam ini di utara, ada salju turun di sana. Makanya di kota Aleppo ada salju. Jadi kalau musim dingin ke selatan, kalau musim panas ke utara. Kenapa? Karena musim dingin tidak mungkin ke utara itu, karena salju turun nanti. Nah, leluhurnya Nabi yang kesekian namanya Quraisy. Nama aslinya Fihr. Jadi Muhammad ya, bin Abdullah, bin Abdul Muthalib, bin Hashim, bin Abdi Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, yang ke-11. Fihr ini nama aslinya Quraisy. Kalau diteruskan ya terus, bin An-Nadhr, bin Kinanah, bin Huzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Mudhar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Ad, bin Udad, bin Hamaisa, bin Salaman, bin Banat, bin Hamal, bin Qidrah, bin Ismail, bin Ibrahim alaihissalam, bin Taroh, bin Nahur, bin Saruh, bin Arhu, bin Falik, bin Abir, bin Salih, bin Arfakhsyad, bin Sam, bin Nuh, bin Lamak, bin Matusalah, bin Akhnum, bin Ilyarid, bin Mihlail, bin Kinan, bin Anus, bin Syif, bin Adam, Abdul Bashar alaihissalam. Ada di sini, di Sirah Nabawi, Abdul Malik bin Isam al-Mu'afiri, juz 1 halaman 5. Nanti bisa diperiksa ya. Kita juga ada beberapa ini untuk Al-Isobah fi Tamyiz Shahaba, Ustul Ghobah Anusili Shahaba, juga beberapa buku-buku hadis ya. Jadi Fihr ini nama aslinya Quraisy, nama aslinya Fihr. Ya, karena ia ahli di bidang kurs maka disebut Quraisy. Kalau musim dingin ke selatan, ke Yaman, musim panas ke utara. Baik. Kemudian siapakah saudagar paling kaya di sana? Kan leluhur Nabi yang ke-6 kan, yang ke-11 Quraisy atau Fihr. Leluhur Nabi yang di bawah itu ada Muhammad ya bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Bin Qusay tadi, bin Qusay bin Kilab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Coba buka Barzanji. Maaf saya hafal ya Barzanji itu. Coba buka Barzanji itu. Ismuhu Mujammi'. Nama aslinya Sayyid Qusay adalah Mujammi'. Ismuhu Mujammi', sumiya bi Qusayyin, dikasih nama Qusay kenapa? Litaqasihi, karena beliau sering berpetualang. Ila qudu'ati qudiyatil buldanil qasiyah, sampai ke negeri-negeri terjauh.
Jadi Nabi sejak kecil sudah tahu peradaban dunia. Iya kan? Jangan dikira anak kampung dari gurun pasir, sobat gurun, tidak tahu apa-apa. Salah besar. Nabi 7 tahun, 9 tahun, 12 tahun sudah berdagang lintas negara. Tadi dikatakan Syam itu 4 negara, ya kan? Jadi Yordania, Palestina, Syria, dan Lebanon. Lubnan, ibu kotanya Beirut. Yang kitab-kitabnya dari sana sering kita baca. Baik. Dikatakan begini. Sulusa malu ahlil Makkah. Sulusa ini 2/3. Jadi 2/3 modal, kapital, sosial kapital, sumber daya ekonomi punya masyarakat Mekah itu adalah dimiliki Sayyidah Khadijatul Kubro binti Khuwailid. Jadi sulusa malu ahlil Madinah, 2/3. Banyak sekali itu. Artinya perputaran ekonomi 2/3-nya itu adalah punya Sayyidah Khadijah. Kemudian beliau kepada pembantunya, ayo bikin rekrutmen baru, pengumuman siapa anak-anak muda yang mampu berdagang, berniaga ini. Lalu tampillah seorang anak muda bernama Muhammad bin Abdullah SAW. Aneh, pelayan-pelayan, pembantu-pembantu Sayyidah Khadijah sebelumnya tidak pernah laku sebanyak itu. Tapi begitu Kanjeng Nabi ya, sebelum jadi Nabi waktu itu, laris sekali dagangan. Siapa itu katanya? Itu Muhammad, kata Maisaroh. Maisaroh ini pembantunya. Itu datang, kok banyak sekali keuntungan. Dia Muhammad Al-Amin, yang punya integritas moral. Banyak, begitu datang, keren juga ya, kata siapa? Nah, beliau, Sayyidah Khadijatul Kubra dikenal sebagai At-Tahirah, orang yang suci. Tidak pernah menyembah berhala, menjaga pergaulannya, terhormat, punya nasab yang baik, baik ayah maupun ibu ketemu dengan nabi nasabnya, di Sayyid Kilab. Akhirnya berkata begini, tolong sampaikan kepadanya, ada diutuslah utusan, maukah, bersediakah ia menjadi suami saya atau menikahi saya. Ini kalau tadi ya bekerja sama dengan nabi menjadi asas, menjadi muasal nanti terjadinya mudharabah, profit sharing, bagi hasil. Kalau yang dilakukan Sayyidah Khadijatul Kubro tadi kepada Nabi, dalil bahwa perempuan boleh melamar calon suaminya kalau orang baik. Kok enggak ada yang amin kalian? Nah, jadi boleh perempuan melamar calon suami. Ya, ini bisa ketawa-ketawa, belum sampean, belum sunat kok sudah. Belum sunat ya. Nah, baik. Ini dalil ya, hanya saja mungkin di tradisi kita kurang lazim, tapi prinsipnya boleh, agama membolehkan. Makanya nanti ada redaksi ma'ruf ya, yang akan kita ulas. Baik, sedikit lagi. Sudah singkat cerita dilamar. Berapa maharnya Nabi? Adalah, ada yang tahu berapa? 20 ekor unta betina. Satu unta itu 55 juta. Katakanlah 50 juta saja, maka maharnya Nabi itu 1 miliar. Kalau 55 juta, ya tinggal dikali itu. 1, belum lagi ditambah beberapa keping emas atau uqiyah bahasa Arabnya. Kalau dikalkulasi sekarang, zaman sekarang, kira-kira maharnya Nabi itu 1,3 miliar. Kalau diuangkan sekarang. 20 unta betina yang bagus dan beberapa keping emas uqiyah. Sama dengan 314 gram emas. Wah, itu banyak sekali itu. Kali beberapa keping tadi. Terus Muhammad yang kau ceritakan miskin, Muhammad yang mana? Apa tukang tambal ban sana, Muhammad yang mana? Nabi miskin katanya. Nabi ini setiap kurban berapa? Kurban itu, ini terakhir ya, terakhir Nabi mau meninggal itu kurban berapa? 63 unta beliau sembelih sendiri. Kemudian yang 37 Sayyidina Ali yang diperintah Nabi menyembelih. Berarti 100 unta. 100 kali 55 juta berapa? Ya kan? Berapa itu? Banyak sekali itu. Jadi kalau 50 kali 100 saja sama dengan 5M. Ya kan? 5,2 setengah. Itu Nabi dituduh miskin. Mana? Bahwa beliau memilih hidup miskin. Allah mahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan dalam keadaan miskin, kumpulkan di mahsyar bersama orang-orang miskin, sebagai kecintaan beliau kepada kaum mustad'afin, orang-orang yang tertindas, mereka yang
tertindih, terhimpit oleh budaya atau sistem kapitalisme yang berlangsung dan sistem tribalistik yang berlangsung di Arab Jahiliyah. Nah, dengan kehormatan kemuliaan seperti itu maka Sayyidah Khadijatul Kubro ini yang tadinya mulia, banyak harta, habis untuk perjuangan. Habis itu. Nah, juga di Barzanji dikatakan begini. Kan nanti kalau flashback ke depan, Sayyidah Aisyah itu kan cemburu, ya kan, namanya masih anak muda kan. Jadi kan ada geng istri tua, istri yang umurnya agak sepuh, agak muda, jadi saling berantem aja.